Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Yan Prabudi di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Yan, sejauh ini apa upaya yang dilakukan Pemda setempat untuk mengakhiri konflik berbau sara ini? Ya, Rian, sampai dengan hari ini pemerintah daerah dan instansi terkait termasuk kepolisian dan juga TNI masih melakukan rapat koordinasi terus untuk memastikan kondisi tetap aman. Hari ini di rumah dinas wali kota sedang diadakan rapat koordinasi bersama sejumlah instansi dan juga organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memastikan setiap anggota yang mengikuti rapat bisa menghimbau anggotanya atau warganya agar bisa menjaga kerukunan. Kemarin juga Forum Kerukunan Umat Beragama dan seluruh pemuka agama serta pemuka suku yang ada di Tanjung Balai juga sudah menandatangani kesepakatan yang intinya bersama-sama menjaga kerukunan, bersama-sama menjaga keamanan dan juga tempat ibadah di kota Tanjung Balai ini serta menghimbau kepada umatnya untuk bisa saling toleransi dan juga menjaga kerukunan beragama. Sampai saat ini yang terlihat baru sebatas itu, belum ada aksi langsung misalnya yang terlihat dari kelompok masyarakat lain untuk merangkul kembali atau merajut kembali kerukunan yang tercipta. Tarafnya masih pada koordinasi saat ini. Sementara itu kondisi di Kota Tanjung Balai sendiri sudah normal, seperti yang tadi juga disebutkan di laporan bahwa saat ini warga sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa. Seluruh warga sudah berbaur, termasuk warga etnis Tionghoa dan warga dari suku lainnya sudah sama-sama berbaur, sudah melakukan aktivitas. Dan walaupun memang masih ada tentu rasa kekhawatiran dari sejumlah warga, namun bisa dikatakan secara umum kondisi sudah berangsur normal dan kondusif, Rian. Baik Yan, jika memang tokoh masyarakat dan juga komunitas sudah berupaya untuk merajut kembali kebersamaan pasca kemarin mungkin ada toleransi yang sedikit terkoyak oleh kejadian perusakan sejumlah rumah ibadah dan juga masyarakat sudah mulai berinteraksi kembali. Dan kemudian bagaimana dengan oknum yang selama ini mungkin disebut-sebut melakukan protes terhadap volume azan? Apa yang dilakukan terhadap oknum yang mungkin bagi warga di sana, bagi warga mayoritas di sana dianggap sebagai pemicu, pemantik api kerusuhan? Apa yang dilakukan untuk tidak mencegah masyarakat melakukan hal-hal yang tidak diharapkan lagi, Yan? Ya, sampai dengan saat ini oknum yang dimaksud warga dari Kota Tanjung Balai yang melakukan protes kemarin itu masih berada di Polres Tanjung Balai, masih diamankan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada dirinya. Dari sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari, sebenarnya sudah dilakukan dialog dengan yang bersangkutan bersama dengan sejumlah tokoh agama juga, dan pada saat itu dia juga sudah mengungkapkan penyesalannya dan juga sudah meminta maaf. Namun memang karena mungkin hal ini tidak bisa langsung terkomunikasikan ke massa yang sudah berkumpul dan juga mungkin emosinya tidak stabil, sehingga hal yang perusakan yang terjadi Sabtu dini hari itu tidak dapat dicegah. Namun saat ini saya katakan lagi bahwa posisi dari warga yang memantik atau memicu amuk massa yang dinilai memicu amuk massa kemarin sudah masih berada di Polres untuk diamankan dari hal-hal yang mengancam mungkin bagi dirinya. Rian. Baik, Yan, kemudian kalau kita berkaca juga kejadian terakhir seperti ini di Tanjung Balai itu pada tahun 1998 dan memang kita harapkan tidak proses perdamaian cepat terwujud lagi di sana. Tetapi kemudian dari pandangan Anda sejauh ini, apa yang kemarin dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang merusak rumah ibadah saudara kita tersebut, bagaimana pandangan masyarakat mayoritas terhadap apa yang dilakukan oleh sekelompok warga yang merusak rumah ibadah ataupun dari kedua belah pihak? Bagaimana pandangan Anda sejauh ini ketika Anda berada di lokasi, Yan? Ya, dari sejumlah warga yang berbincang, saya sempat menanyakan apa sih tanggapan mereka tentang aksi perusakan yang terjadi Sabtu dini hari kemarin. Dan hampir rata-rata mereka menjawab mereka menyesalkan dan juga kecewa atas aksi perusakan tersebut karena menurut mereka aksi itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh warga yang sempat protes tentang suara azan di masjid.
Walaupun mereka tetap kecewa terhadap warga tersebut karena mereka juga menilai warga itu tidak punya rasa toleransi atau menghormati agama lain, namun mereka menilai bahwa aksi tersebut tidak pantas dibalas dengan melakukan perusakan yang sedemikian besar yang menyebabkan lebih dari 9 rumah ibadah dan fasilitas lainnya mengalami kerusakan. Sementara untuk hubungan antara warga etnis Tionghoa di Kota Tanjung Balai dengan warga lainnya ada dua pendapat memang, Rian, yang berkembang di masyarakat. Yang pertama adalah sejumlah masyarakat juga menyatakan bahwa sebenarnya selama ini tidak ada masalah apa-apa. Mereka hidup berdampingan, berhubungan, ada banyak hal yang dilakukan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa tentu berdasarkan pengalaman mereka bahwa kondisi kehidupannya artinya tidak kehidupan hubungan antara warga etnis Tionghoa dengan warga yang lain tidak berjalan dengan baik. Mereka menilai bahwa warga etnis Tionghoa cenderung sombong dan juga menutup diri. Namun ini juga sebenarnya harus menjadi masukan bagi pemerintah daerah, input agar dapat menyelesaikan anggapan-anggapan ini atau stigma ini sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti saat ini, Rian. Baik, Ian Prabudi, terima kasih telah mengabarkan kondisi terkini dan memang harapan kita konflik horizontal seperti ini tidak kembali terjadi ke depannya. Tetapi Ian, tahan sejenak, nanti kita akan kembali di, sekitar pukul 12 siang nanti. Selamat bertugas kembali, Ian Prabudi melaporkan langsung dari Tanjung Balai, Sumatera Utara.